Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Wali Kota Dumai, dalam hal ini diwakili oleh Kaba Administrasi Kesra Kota Dumai, Bapak Dr. Anus Haji Syawir Kasim. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Dumai, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Anus Haji Zulkifli Hasibuan. Yang kami hormati Ketua Basnas Provinsi Riau, Bapak Dr. Ketua Basnas Kota Dumai, Bapak Haji Afrizal Osman. Dan yang kami hormati seluruh UPZ dan OPD Kota Dumai. Dan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini Selasa 23 November tahun 2021, pelatihan Amil Zakat Basnas Kota Dumai kita mulai. Baiklah, mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah bersama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ibu Gusmalinda. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa banis sabil fariidatan minallah wallahu alimun
kelancaran terselenggaranya acara kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Bambang Irawan LC. Kepada Bapak disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merendahkan hati dan sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita kerjakan hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيمك وسلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحم الضعفاء والمساكين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك وبأسمائك الحسنى أن تحفظ بعيننا يدك الربانية يا غفار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا غني يا مغني يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim. Dengan mengucapkan puji serta syukur berharap atas rahmat dan karunia-Mu ya Allah yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga pada pagi yang berbahagia ini kami dapat hadir bersama-sama untuk mengikuti kegiatan pelatihan administrasi basis Kota Dumai pada tanggal 23 November 2021. Untuk itu ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim, Ya Mutawassir, jadikanlah kegiatan ini sebagai penegak buat kami, pembangkit buat kami dan pembuka semangat kami untuk meningkatkan kualitas ilmu dan iman kami, sehingga kami bisa melaksanakan apa yang menjadi perintah ya Allah dan melaksanakan syariat ya Allah, khususnya dalam menunaikan ibadah zakat. Ya Allah yang Maha Pengasih, satukanlah hati kami, bagikanlah akal kami, luaskan pengetahuan kami, fahamkanlah kami terhadap agama-Mu sebagaimana Engkau fahamkan ilmu ini kepada Nabi-Mu dan kepada orang-orang pilihan-Mu. Ya Allah, berikanlah kami ilmu hikmah yang terkandung dalam kegiatan ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana dengan baik dan sukses ya Allah, sehingga Engkau dapat fahamkan kami tentang ilmu ini, khususnya tentang orang miskin, orang-orang yang telah menyisihkan sebagai hartanya, dan juga kepada para mustahil agama Allah dan kami pandai bersyukur terhadap nikmat-Mu ya Rahman. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami yang masih ada serta orang-orang yang telah mendahului kami. Ya Allah ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkau satu-satunya yang akan mendengar setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkau lah yang dapat mengabulkan setiap permohonan kami. أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على رسول الله أجمعين. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri,
Bandung ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Raya. Kami persilakan hadirin untuk duduk kembali. Selanjutnya, kata sambutan Ketua Basnas Kota Dumai oleh Bapak Haji Afrizal Osman disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah. Amma ba'du. Yang kami hormati Wali Kota Dumai, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Administrasi Kesra, Bapak Dr. Andis Hayu Sarkasi. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Dumai, yang masih dalam perjalanan, yaitu Bapak Dr. Andes Zulkifli Hasibuan. Seterusnya yang kami hormati Ketua Basnas Provinsi Riau, Bapak Dr. Haji Saidul Amin MA dan rombongan yang Bapak Ketuanya masih dalam perjalanan. Mudah-mudahan sebentar lagi akan bersama kita. Seterusnya yang kami hormati Bapak-bapak, ibu-ibu dari OPZ, OPD yang ada di Kota Dumai yang hadir pada pagi hari ini. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai dengan pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga bisa kita hadir bersama dalam rangka acara pelatihan Amil Zakat Basnas Kota Dumai. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang hadir. Barangkali mungkin undangan yang kami sampaikan kemarin mendadak melalui media elektronik, dan alhamdulillah pada hari ini kita menyempatkan waktu untuk hadir bersama. Ini kami rasa suatu kesempatan yang paling baik untuk kita dari Basnas Kota Dumai beserta UPZ yang ada di OPD dan di perusahaan yang telah berjalan seiring sejalan dengan Basnas Kota Dumai. Mudah-mudahan dengan adanya pelatihan Amil ini nanti mungkin kita akan lebih memahami teknik atau cara dalam hal penghimpunan zakat. Pada hari ini ada tiga narasumber yang akan menyampaikan materinya. Yang pertama dari Wali Kota, kemudian dari Kota Menak, kemudian dari
dari Basnas Provinsi. Jadi kami harapkan mudah-mudahan dengan perbekalan ini nantinya kita akan lebih paham lagi, menambah lagi wawasan kita tentang zakat yang ada di UPZ kita masing-masing. Dan kepada Bapak Wali Kota, dalam ini Bapak Kesra, kiranya mohon kesediaan Bapak nanti untuk membuka acara ini Pak, dan arahan kepada kita semua, kemudian juga materi nanti yang akan Bapak sampaikan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami tutup, selamat datang Pak. Mohon maaf, Bapak, dan kami mulai. Ya. Baik, sebelum saya mengakhiri, saya akan menyampaikan pantun. Daun sirih jangan dibuang, buah pinang tepat menanti, harta bersih dibawa pulang, berkah dimakan anak dan istri. Jangan sampai bercerai-berai, sucikan hati, bersihkan niat. Ikuti acara sampai selesai agar kita pahami manfaat zakat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kata sambutan Wali Kota Dumai sekaligus membuka secara resmi acara pelatihan Amil Zakat Basnas Kota Dumai yang dalam hal ini diwakili oleh Kabag Administrasi Kesra Kota Dumai, Bapak Dr. Andus Haji Syarul Kashimi. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu subhanahu yad'u ila daris salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'aliim. Shadaqallahul 'azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Basnas Provinsi Riau, selamat datang di Kota Dumai, Bapak Dr. Sugeng Asanta Jajaran Basnas Provinsi yang hadir. Berikutnya Bapak Ketua beserta pimpinan Kota Dumai yang sama kita hormati, Bapak-bapak dan ibu-ibu para peserta pelatihan Basnas, manajemen Basnas, Badan Amil Zakat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat bersalam mari senantiasa kita ucapkan buat dengan al-Baginda Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, pada pagi hari ini saya sampaikan ucapan mohon maaf dari Bapak Wali Kota Dumai bahwa sampai hari ini beliau masih di luar kota dalam rangka apeksi di kota di Banda Aceh. Untuk itu maafkan kalau sekiranya pada kesempatan ini kami yang mewakili, mudah-mudahan pesan beliau dapat sama disampaikan pada kesempatan ini. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, dalam waktu singkat ini saya akan membacakan sambutan tertulis beliau
dalam acara pembukaan pelatihan amil zakat untuk kita mulai tahun 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Basnas Provinsi Riau yang kami hormati, beserta jajaran yang hadir, Bapak beserta pimpinan Basnas Kota Dumai yang saya hormati, Bapak dan Ibu-ibu para peserta pelatihan amil zakat tahun 2021 di Kota Dumai yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita melaksanakan acara pembukaan dan pelatihan amil zakat Kota Dumai tahun 2021. Salawat salam mari senantiasa kita ucapkan buat junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Badan Amil Zakat Nasional yang disingkat dengan Basnas merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah, tersingkat dengan ZIS, hingga ke tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran Basnas sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam undang-undang tersebut, Basnas dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, Basnas bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Membayar zakat merupakan kewajiban setiap umat Islam yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari secara layak. Sementara bagi muslim yang tidak mampu mencukupi kebutuhan biaya hidupnya, maka perintah membayar zakat tidak diwajibkan pada mereka. Hal ini menjadi pengingat untuk diri kita akan kewajiban membayar zakat serta memastikan bahwa zakat yang kita bayarkan tersebut melalui lembaga atau orang yang tepat. Disinilah peran dari amil zakat. Melalui pelatihan amil Basnas ini, kita berharap Basnas dapat memanfaatkan lembaga amil zakat yang ada. Pemerintah juga menghimbau agar para wajib zakat untuk membayarkan zakatnya dan memastikan zakat yang diterima itu dikelola dan disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya. Mari kita jadikan Basnas sebagai lembaga utama yang mensejahterakan umat sesuai dengan visi dari Basnas itu sendiri. Kepada para peserta pelatihan untuk dapat mengikuti pelatihan ini sampai selesai, karena ini bukan untuk kepentingan satu pihak, namun untuk kemaslahatan umat. Selain memberikan ilmu, pelatihan ini juga sebagai momen untuk evaluasi bagi setiap amal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya atas nama pemerintah Kota Dumai mengapresiasi terselenggaranya pelatihan amil Basnas ini. Sebagai pelatihan ini berlancar
Semoga pelatihan ini berjalan dengan lancar sampai selesai. Di akhir sambutan ini, saya berpesan, pertama, pengurus dan amil harus benar-benar menerapkan prinsip transparansi manajerial dalam pengelolaan zakat. Belajarlah dari kekeliruan masa lalu. Laporan ke pemerintah sekaligus ke masyarakat yang telah mempercayakan zakatnya harus jelas dan terjadwal. Saatnya bergerak ke depan untuk menjadi lebih baik. Kedua, jujur, amanah, sekaligus profesional. Karena tanpa adanya dan ketiga yaitu faktor ini tidak lain dan pekerjaan untuk dapat diselesaikan dengan baik. Bapak dan ibu-ibu, saudara yang berbahagia, selanjutnya kami sampaikan bahwa sesungguhnya bahasa kita adalah menjemput bola, yaitu turun langsung ke lapangan. Sejumlah agenda penguatan kelembagaan zakat, pengembangan jaringan dan program kerja Basnas, pembentukan unit pengumpul zakat atau yang dikatakan dengan UFZ di lingkungan pemerintah, BUMN, BUMD serta UPZ perlu kembali didorong, difasilitasi dan yang lebih penting diawasi. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pelatihan Amil Basnas Kota Dumai tahun 2021 secara resmi saya buka. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai apa yang telah kita kerjakan. Ini catatan dari Ketua Basnas Kota Dumai. Suruh bacakan sebaik pantun. Menjala ikan si anak nelayan, ikan terperangkap melompat-lompat. Pelatihan amal Basnas dilaksanakan, satukan niat, sejahterakan umat. Demikian Dumai 23 November 2021, Wali Kota Dumai Haji Faisal Askari. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sambutan Wali Kota Dumai tertulis yang kami sampaikan. Nasrullah qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ucapkan kepada Bapak Wali Kota Dumai dalam hal ini diwakili oleh Bapak Bedranus Haji Syarif Kasim yang telah membuka acara pelatihan amil zakat Basnas Kota Dumai secara resmi. Selanjutnya, acara foto bersama. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia kepada kita semua sehingga kita masih bisa berkumpul di ruangan yang sangat berbahagia ini dalam serangkaian acara pelatihan amil zakat Basnas Kota Dumai. Salat dengan salat tak lupa kita curahkan berlimpah besar Nabi Muhammad SAW
dengan melafazkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Dumai, dan hari ini diwakili oleh Bapak Dr. Handes Haji Sawir Kasim sebagai Kabak Kesra Kota Dumai. Yang terhormat Bapak Dr. Handes Haji Zulkifli Hasibuan, perwakilan dari Kementerian Agama Kota Dumai. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Saidul Amin, pimpinan Basnas Provinsi Riau. Yang terhormat Komisioner Basnas Kota Dumai, serta yang saya banggakan rekan-rekan pelatihan amil zakat Basnas Kota Dumai. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita akan melaksanakan pelatihan amil zakat Basnas Kota Dumai. Nantinya akan ada 3 materi. Yang pertama dari Wali Kota Dumai yang diwakili oleh Bapak Haji Sawir. Yang kedua dari Kementerian Agama Kota Dumai yang diwakili oleh Bapak Dr. Handes Haji Zulkifli Hasibuan. Dan yang terakhir atau yang ketiga oleh Bapak Dr. Haji Saidul Amin, pimpinan Basnas Provinsi Riau. Baiklah, untuk yang mempanjang waktu, marilah kita dengarkan materi kita yang pertama. Sebelum penyampaian materi, saya akan bacakan biodata para narasumber kita pada hari ini. Yang pertama, nama narasumber Dr. Handes Haji Sawir Kasim, MSI. Tempat tanggal lahir Desa Batu Belah, 20 September 1967. Pekerjaan dan jabatan PNS, pekerjaan PNS, jabatan Kabak Kesra Kota Dumai. Alamat rumah Jalan Melati, RT 03, Kelurahan Ratu Sima, Kecamatan Dumai Selatan. Yang selanjutnya adalah materi yang kedua, yaitu Dr. Haji Zulkifli Hasibuan, tanggal lahir 4 April 1965. Pekerjaan ASN, jabatan Kasih Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Dan yang terakhir yaitu Dr. Haji Saidul Amin MA, tempat tanggal lahir Matang Siantar, 26/03/1970. Pekerjaan ASN sekaligus pimpinan Basmas Provinsi Riau. Alamat rumah Jalan Sekolah RT 001 RW 001. Riwayat pendidikan dalam negeri Yai Imam Bonjol Padang. Riwayat pendidikan luar negeri Islamic International University Malaysia. S3 University of Malaya Kuala Lumpur. Itulah biodata narasumber kita pada hari ini. Untuk yang pertama, marilah sama-sama kita dengarkan materi dari Dr. Handes Haji Sawir Kasim. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Ahmaduhu subhanahu yad'u ila salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu syahidul anam. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ta'um minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Tsumma qala Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul 'ilma darajat. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini saya mengucapkan mohon maaf yang sebanyak-banyaknya karena hari ini diwakilkan kepada saya oleh Bapak Wali Kota Dumai. Tadi sudah saya sampaikan beliau berada di Aceh pada hari ini. Mudah-mudahan pesan beliau dapat disampaikan kepada kita semua. Sebagai pemerintah tentu harus memiliki peran yang sangat penting dalam hal pemberdayaan pengelolaan zakat.
Kenapa? Karena memang ini satu dari kewajiban kita. Bahwa sesungguhnya ini kewajiban kita. Kewajiban di situ Allah sampaikan. Maka kita ambil dari sumber hukum pertama itu adalah At-Taubah 103. Atau tadi juga dari Quran kita juga sudah bacakan tentang siapa-siapa yang harus menerima zakat tersebut. Dan lengkap disampaikan dari ayat yang tadi. Artinya apa? Bahwa memang pemerintah, bahwa siapa yang ditugaskan itu disuruh wajib ambil. Khusmin amwalihim. Nanti Pak Ustaz yang menyampaikan. Ini saya tidak menyampaikan banyak. Artinya dari ayat ini memang perintah. Ambil. Ingatkan mereka. Jadi pemerintah berkewajiban harus mengingatkan. Jadi pertama kita ingat Indonesia ini 200 berapa sekarang ini Pak Ketua penduduknya? Hah? Dah 300 ya. Itu sampai hari ini kalau nanti saya salah diluruskan oleh Pak Ketua Provinsi belum sampai 2% lebih bahasanya. Berapa persen? Baru 118 triliun dari belum sampai 20 triliun bahasanya dari 330 yang mesti setahun zakat itu dikumpulkan. Jadi baru 2% kurang. Artinya apa? Ini kelemahan. Mungkin tentu pemerintah harus evaluasi bahasanya. Oh, kita ingat dengan sebuah negara di Afrika miskin. Mungkin Pak Ustaz mungkin kemarin belajar situ juga, yaitu Sudan. Orangnya hitam. Sudan di Afrika, negara Islam miskin. Dia kurang lebih 30 juta penduduknya, tapi mampu lebih 40 triliun satu tahun mengumpulkan zakat. Itu Sudan. Artinya apa? Bahwa mereka undang-undangnya siapa yang tidak berzakat di penjara. Tak main-main. Jadi banyak petugas zakatnya yang berkeliaran, yang datang ke rumah-rumah, dicatat harta segala macam, yang tidak berzakat di penjara. Begitulah di Sudan. Maka Sudan itu bisa juga menyekolahkan kita, bisa aja. Itu hebatnya. Padahal negara yang lemah, miskin bahasanya termasuk. Tapi soal zakat yang memang betul-betul. Kalau Indonesia diterapkan demikian, mau berzakat, tak ada orang miskin di Indonesia. Itu dalam surveinya. Tak ada orang miskin. Karena zakat itu memang mensejahterakan umat. Tidak ada orang miskin lagi. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu kita perlu untuk apa bahasanya? Tugas lagi. Kalau tadi pemerintah Undang-Undang 23 tahun 2011 ya, undang-undang. Kalau di Perda nomor 4 tahun 2008. Jadi pemerintah Kota Dumai sudah jauh, sudah lama untuk peduli terhadap zakat ini. Peduli terhadap zakat ini supaya umat dapat untuk membayarkan zakat. Karena ini satu kewajiban. Kalau satu kewajiban ya harus dihitung nisab haulnya. Nanti dijelaskan oleh Pak Ustaz kita lebih panjang nanti. Bahasanya apa? Bahwa sesungguhnya kita harus, makanya oleh wali kota kita dari Kesra itu bagi yang sudah sampai bahasanya udah lebih dari 4 juta itu dikeluarkan gajinya atau tunjangannya. Itu bahasanya. Jadi memang kita tidak bisa main-main. Soal zakat tidak bisa main-main, harus dikeluarkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami sampaikan bahwa tadi aturan yang disampaikan dalam perda itu tentang harus adanya pembentukan amil zakat itu sendiri. Karena zakat itu nanti disampaikan orang-orang yang memang betul-betul menerimanya. Itu makanya bahasanya amil zakat atau badan yang mengelola itu betul-betul punya data. Jadi ada data muzaki, ada data mustahiknya. Nah, jadi tidaknya lengkap.
Pak Haji, seperti yang saya sampaikan kemarin, data janda pun baik tua atau muda perlu Pak Haji. Itu kemarin saya sampaikan. Jadi sampaikan apanya hak mereka, karena situ ada anak yatim di situ. Jadi juga pemerintah di samping Basnas ada LAS juga yang harus diayomi, yang harus dibina, kemudian ada OPZ. Ini kita yang berada di OPZ memang harus betul-betul menyampaikan kepada masing-masing OPD atau perusahaan bahwa hal ini sangat tidak bisa untuk main-main. Nah, maka oleh sebab itu pemerintah harus memfasilitasi tentang pembentukan Basnas itu sendiri. Apa-apa yang harus difasilitasi. Ini mungkin untuk diketahui. Nanti disampaikan Pak Ustadz. Di sini ada saya ada tentang apa itu zakat. Zakat itu sudah harus wajib dihitung itu. Kemudian ada yang bentuknya apa bahasanya? Ini sambil lewat aja. Ada infak, ya. Apa itu infak itu? Kemudian ada sedekah. Sedekah itu pun dari pagi ada saya baca tukang becak. Dia setiap pagi Jumat itu dia kan dari becak, tiap pagi Jumat itu dia bersedekah. Jadi ada orang yang numpang gratis. Sampai rupanya pegawai bank. Sampai bapak itu karena dia digratiskan, ini apa amalan yang luar biasa. Disuruh naik haji bahasanya. Jadi ikhlas dalam beramal, ada dia memberikan. Dia tidak bisa ngasih uang, tidak bisa menimpa, yang bisa sedekah untuk mendayung tadi, itulah intinya. Jadi banyak kita yang harus belajar kadang dari orang-orang yang tidak punya uang tapi dia mampu untuk bersedekah, bisa untuk berinfak. Setidaknya bersedekah dengan senyum. Tapi senyumnya ada orang, kalau senyum seorang ya ada lain. Tidak. Jangan senyum sendiri. Senyumlah untuk semua orang, tapi hatimu jangan. Nah, itu sih ada. Misalnya Pak Wali yang pidato itu Pak Ketua, jadi perlu juga itu. Ini ada wasiat. Nanti saya tidak tugas saya bahasanya itu. Cuma saya perlu sampaikan bahwa sesungguhnya ada wasiat, ada waris juga. Dan kemudian ada rikas, ini mungkin nanti disampaikan oleh bapak kita. Yang intinya bahwa sesungguhnya pemerintah memiliki 4 peran dalam pengelolaan zakat. Ya, ada regulator, ada motivator, ada fasilitator, ada koordinator, proklator ini ada. Ada. Regulator itu apa? Pemerintah berkewajiban menyiapkan berbagai peraturan dan petunjuk pelaksanaan yang mengatur tata cara pengelolaan zakat dan wakaf. Nah, makanya pemerintah menyiapkan ada di situ aturannya, regulasinya, kemudian ada petunjuk teknisnya, pelaksanaannya, jumlahnya, kemudian juga ada pengawasan dan lain sebagainya. Nanti akan uraian berikutnya. Dan pada intinya tentu kita pemerintah itu siapkan dulu sarana prasarananya supaya bisa Basnas itu berjalan dengan baik. Makanya Bapak Wali Kota Pak Haji Faisal itu sudah berniat baik. Nanti di kawasan Dumai Islamic Center itu ada satu daerah yang memang khusus untuk Basnas, untuk LPTQ, untuk yang keagamaan dan yang senama aja Islamic Center. Jadi artinya apa? Ini komitmen pemerintah untuk Basnas ini harus bekerja dengan maksimal untuk umat. Jemput bola bahasanya tadi, kan begitu. Sebagai motivator melaksanakan berbagai program sosialisasi dan orientasi baik secara langsung maupun melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Mungkin dengan perusahaan kita sampaikan sosialisasi, kita perlu untuk mengingatkan mereka bahwa pegawai mereka, karyawan mereka berkewajiban di kota Dumai ini untuk berzakat di Dumai. Jangan bawa ke Medan, jangan bawa ke kampungnya. Di Dumai ini berzakat.
Banyak yang di sini yang orang memerlukan uluran tangannya. Mohon maaf, ini sedang batuk nih. Jadi memfasilitasi pengelolaan zakat dan wakaf agar dapat melaksanakan pengelolaan secara optimal. Itu tugas dari pemerintah dalam hal ini. Kemudian juga mengkoordinasikan semua lembaga pengelolaan zakat dan wakaf di semua tingkatan serta melaksanakan pengetahuan dan pengawasan terhadap lembaga tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tentu hanya gambaran kasar yang disampaikan pada kesempatan yang singkat ini, karena waktu memang harus kayaknya sampai jam 12 cuma. Jadi kami menyampaikan ini ya sedikit aja, burung sekian, burung cendrawasih, cukup sekian, dan terima kasih. Kalau ada nanti pertanyaan tentu berikutnya secara panel aja. Ya tadi demikian Nasrullah Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Haji Syahrir Qasim MSI. Nanti kalau memang ada pertanyaan nanti kita akan tanyakan saja Bapak Ibu. Selanjutnya akan materi kita yang kedua oleh Bapak Dr. Haji Zulkifli Hasibuan. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena tadi Pak Wali Kota berdiri, kalau tak berdiri ke juga tidak tuh. Dan saya ikut apa kata Pak Wali Kota, wakil kota gitu ya. Baik, pertama yang saya hormati Ketua Basnas Provinsi, kemudian dari Basnas Dumai, hadirin-hadirat, para peserta yang hadir pada kesempatan yang bahagia ini. Mohon maaf dulu pertama, sebetulnya kalau kantor berikan materi pada kesempatan ini, tapi karena beliau dalam persamaan ada acara di Kanwil, maka Jumat semalam saya dikasih amanah untuk berikan materi ini pada pagi ini. Kalau kita lihat zakat yang ngasih materi kok dari kasih PHU gitu, nampaknya ada persenggolan gitu ya. Zakat kasih penyelenggaraan haji dan umroh gitu, di mana letak apa itu irisannya gitu. Jadi mohon maaf gitu kan, agak melenceng itu. Coba Bapak Ibu, saya berada pada posisi kasih zakat wakaf selama 9 tahun gitu ya, dari tahun 2008 sampai dengan 2017 ya. Itu saya berada pada posisi penyelenggaraan zakat wakaf, kemudian dia terkait penyelenggaraan syariah. Jadi sebanyaknya saya memahami tentang zakat, maka saya pakai baju basnas hari ini Pak. Pakai baju basnas, kenapa di basnas itu. Jadi ada sih malam-malam tentang zakat itu. Kemudian yang mengagas tentang Perda nomor 4 tahun 2010 itu ya, dan Bapak itu tentang perda zakat adalah bahasa saya gitu. Jadi saya waktu penyelenggaraan perda wakafnya bersama dengan Pak Ibrahim Yusuf gitu. Nah, kami yang mengagas itu tentang perda nomor 4 itu gitu. Jadi sedikit-sedikit pahamlah tentang zakat itu. Oke, kita lihat dulu sekilas tentang kota Dumai. Dumai itu adalah dulu dia termasuk kota yang terluas nomor 2 di Indonesia. Maaf, nomor pertama yang terluas di Indonesia. Sekarang dia sekarang nomor 1, dulu nomor 2 setelah Manokwari. Manokwari yang dulu yang terluas kota di Indonesia. Setelah Manokwari sekarang berpisah, ada terbagi 2, maka Dumai adalah sekarang kota yang terbesar di Indonesia itu. 1.797 km persegi luas wilayahnya, yang terbesar. Pernah saya sampaikan di Padang, Dumai ini adalah kota terbesar. Dia protes gitu kapan saya itu. Ke Dumai, Jakarta katanya. Jakarta adalah provinsi juga. Tapi untuk kota Dumai yang terluas Indonesia.
Potensi kita ini jumlah penduduk 302.000 sekian, banyak. Kecamatan ada 7, kelurahan berapa Pak? Saya 37 sekarang. 37. Ada Pemekaran, Getapur, dan Bagian Besar Timur. Jadi juga ya. Nah, ada Pemekaran tambah 3, 37 gitu potensi kita. Nah, lihat dari peta ini, Dumai mempunyai kawasan pantai. Saya pernah mendengar wacana dari mantan sekda kita, Pak Abdi Salioso. Panjang pantai kita ini lebih dari 100 km gitu. Dia berkeinginan pantai ini kita olah gitu. Pada masa itu waktu dia mau terjun wali kota, dia berkeinginan tambak udang yang ada di pantai ini. Bukan kapal, bukan CPO, tapi tambak udang yang dia inginkan di pantai. Suatu dia acara wali kota dulu Pak saya gitu kan. Ini panjang pantai kita. Berarti potensinya sangat luas. Kita lihat di pinggiran yang agak ke darat. Itu diisi dengan daerah perkebunan, sawit umumnya, dan diisi oleh orang-orang kawan dari ketua kita, Persiantar gitu. Persiantar yang isi gitu. Jadi potensi ekonomi juga. Jadi rumah ini adalah tempat orang merantau, tujuannya satu, cari PT, cari uang gitu. Cari uang. Maka kalau kita berada di daerah-daerah lain yang pada umumnya daerah itu adalah daerah yang masih alami tanpa ada imigran, biasanya cara berpikir mereka itu agak sedikit kurang sempurna gitu ya dalam cara beradaptasi gitu. Saya kemarin ke Sibolga, saya lihat ya daerah yang saya lalui itu bagaimana mereka beradaptasi dengan lingkungan yang berkembang. Contohnya adalah kendaraan. Ketika kendaraan, dia berada di tengah-tengah, kita kesan tidak ini. Tapi kalau Dumai enggak, Dumai kita kendaraan, dia tengah, kita kesan dia minggir. Bedanya gitu. Jadi daerah Dumai adalah daerah yang heterogen. Karena orang ke sini apa? Merantau, udah siap mentalnya untuk berubah gitu. Makanya potensi Dumai yang sangat heterogen ini. Bapak Ibu yang mengerti. Sekarang kita berbicara tentang zakat. Sekarang zakat itu adalah sumber ekonomi Islam. Saya ada baca sebuah buku. Potensi ekonomi Islam itu ada 45 gitu. Potensi keuangan umat Islam itu ada 45 jenis. Proses zakat, wakaf, infak, sedekah, kurban, akikah, kemudian juga lain sebagainya. Ada 45 potensi keuangan umat Islam itu. Kalau ini dikelola dengan baik, tak mungkin Islam itu akan miskin gitu. Yang 45 itu termasuk kurban, termasuk akikah itu. Itu adalah potensi dari pengelolaan keuangan umat Islam. Sekarang kita ambil zakat dulu. Zakat yang kita kelola sekarang ini udah ada di Indonesia. Apa kerjanya? Ada 3. Pengumpulan, pendaya gunaan, dan pendistribusian. Kalau pengumpulan jelas, pendistribusian sudah sering kita lihat. Cuma pendaya gunaan yang sekarang kita perlu diskusikan dengan baik. Kita belum familiar dengan pendaya gunaan zakat. Kita hanya familiar dengan pendistribusian. Terima, bagi. Terima, bagi. Kalau tak dibagi, marah orang. Pada saat dibagi, coba pendaya gunaannya sekarang yang belum kita berdayakan secara maksimal. Bahan diskusi nanti Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, tolong pendaya gunaan ini kita jadikan stressing yang utama gitu daripada pendistribusian. Pengalaman kita, pendistribusian ini kalau kita kalkulasikan presentasinya banyak gagalnya daripada berhasilnya gitu. Banyak gagalnya daripada berhasilnya. Kita kasih 10 orang, paling banyak 2 orang yang berhasil, 8 gagal. Di mana salahnya? Juga bagus sedikit. Orang masih beranggapan zakat itu adalah bukan amanah untuk dia gitu. Si A menerima zakat,
dia tak merasa itu adalah amanah gitu. Dia merasa itu adalah milik dia, punya dia. Maka untuk dia apa-apa ya hak dia gitu. Tapi kalau dia mengatakan itu adalah amanah untuk dia, pasti dia terima dan zakat itu dia gunakan bagaimana dia bisa mengangkat derajatnya dari yang lemah ke yang kuat itu. Dia belum pernah kita jumpai dalam sikap mustahik. Dana zakat yang dia terima adalah sebuah amanah, belum pernah kita jumpai itu. Tetapi dana zakat yang dia terima untuk dihabiskan, itu yang banyak gitu. Untuk dihabiskan, itu yang banyak. Kenapa? Tujuan dari zakat itu tidak sampai sekarang ini. Tak nyampe gitu. Karena hanya untuk dihabiskan. Sama juga kedua, BLT itu, bantuan langsung tunai itu, gitu terima 600.000, kemanakah Bapak Ibu ini? Umumnya banyak ke pasar. Dia beli beras, beli indomie, beli minyak goreng, dan seterusnya, habis uang 600.000. Habis dalam itu, dengan jam atau menit, buat ke pasar. Atau kalau dia merokok, dia beli rokok. Nah, adakah yang penerima BLT dia mempunyai suatu pola pikir? Bagaimana dana BLT ini saya terima, saya manage dengan bagus agar saya tidak selamanya menerima BLT. Tak ada itu. Kita keinginan BLT itu diterima, katakanlah 600.000. 300.000 untuk kebutuhan kita di dapur, 300.000 kita investasikan gitu. Apanya? Beli ayam, beli itik, beli duit kampung, beli sawi. Kita investasikan gitu. Yang 300.000 itu. Untuk apa? Agar kita tak selamanya menerima BLT. Tapi enggak. BLT itu bulan depan ada lagi gitu. Kalau kita berpikir seperti itu, kapan kita terangkat posisi kita gitu. Jadi manage cara berpikir itu yang perlu dirubah. Nah, pendistribusian seperti itulah yang selama kita alami gitu. Jarang berhasil, lebih banyak gagalnya. Kenapa? Karena mereka melihat itulah punyanya, bukan sebuah amanah untuk dirinya. Maka saya tawarkan dalam pendayagunaan, walaupun dalam pandangan ulama-ulama fikih ini ada pertentangan di antara mereka, tetapi kita baca garis yang terbaik itu. Pandangan Yusuf Al-Qaradawi bahwa pendayagunaan ini dibolehkan dengan cara investasi kepada lembaga-lembaga tertentu sehingga uang itu tidak habis. Katakanlah kita mempunyai dana sekian miliar, kita investasikan ke sebuah perusahaan yang kita anggap bonafit, dan keuntungan dari investasi itu adalah kita ambil untuk kepentingan mustahik. Dana awalnya tidak habis gitu. Tidak habis. Keuntungannya untuk mustahik. Nah, kalau ini bisa kita gunakan dengan baik, kita bisa kelola dengan baik, dana zakat tidak akan habis dari rekening Basnas. Kenapa? Karena modalnya masih ada gitu. Keuntungannya kita kasihkan kepada mustahik. Sekarang kita uang zakat itu kita kelola itu kita cross habis gitu untuk serahkan kepada mustahik. Makanya setiap bulan kita terus berusaha bagaimana potensi zakat itu angkanya meningkat dalam bentuk rupiah gitu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu buat diskusi nanti, saya yakin banyak ulama bersih pendapat tentang pendayagunaan yang model itu gitu. Tetapi ada ulama juga mengatakan boleh gitu. Pokoknya tidak hilang keuntungannya untuk mustahik. Itu lebih sangat menguntungkan gitu ya. Uang modal tak habis, untung ada gitu. Investasi gitu. Nah, ini salah satu cara kita bagaimana mengelola zakat itu agar baik adanya gitu. Agar dana zakat itu dapat kita pertanggungjawabkan, tidak habis, tetapi pergerakan mustahik dapat kita layani dengan baik. Pergerakan mustahik dapat kita berikan sesuai dengan haknya. Nah, saya agak
tapi nggak sedih ya. Pendistribusian, kalau kami dulu di Basnas dulu, asal ada rapat pleno tentang penyaluran zakat, kan itu diskusi tuh. Siapa-siapa saja boleh menerima tuh. Setelah saya ingin sampaikan kepada pengurus Basnas, kita jangan berpola pikir mengasihkan zakat kepada orang yang belum bekerja atau baru mulai mau berusaha, belum punya pengalaman, pasti tenggelam. Saya ingin pendistribusi ini diinvestasikan kepada orang yang sudah bekerja gitu. Contohnya dia sudah punya warung, punya toko, punya warung, kita kasih dia dana zakat. Dengan catatan, tolong keuntungan itu, hitungan nilai zakat itu serahkan ke Basnas itu. Kita kontrak dengan dia, zakatnya ke Basnas, zakatnya untuk Basnas, kita kontrak dengan dia. Agar apa? Agar zakatnya tidak lagi diserahkan ke kampungnya gitu, kata Pak tadi. Kalau kita punya pola pikir pendistribusian kepada orang yang sudah berhasil, ya telah dana zakat tidak akan habis. Dana zakat tidak akan habis. Cari orang pengusaha, warung-warung, kedai-kedai yang sudah maju, kita kasih suntikan dana supaya dari dia maju. Kalau dulu asal adalah warung, dia maju bisa jadi toko. Kalau dia toko, bisa jadi distributor. Agen apa enggak? Distributor yang dia. Nah, bisa dia distributor gitu. Kenapa? Dipancing dengan dana zakat kita. Kalau nanti pada diskusi, kalau bisa nanti pendistribusian untuk saat ini kita udah berpola pikir bukan lagi pada orang yang manual gitu, tetapi orang yang sudah menunjukkan kinerjanya gitu dalam berbisnis, dalam mengelola keuangan. Kenapa? Agar dana zakat itu tepat sasaran sesuai dengan keinginan kita. Walaupun dalam bentuk lain ada juga namanya zakat produktif, zakat non produktif. Non produktif saya pikir lebih, contohnya dikasihkan kepada orang-orang yang sudah tua renta, yang tak kuat lagi berusaha, dan juga orang-orang yang sakit, yang tidak juga kuat berusaha. Daripada kita kasih pada orang yang gemuk, tegar, muda, tetapi malas bekerja. Dipancingnya kita dengan proposalnya, dengan bentuknya bahasa yang indah, difotonya keadaan katakanlah tempat di usaha itu, kita terpancing dengan itu, kita kasih dia dana zakat. Itu nanti tidak akan dapat, tidak akan berhasil. Kenapa? Karena dia baru pemula, belum punya pengalaman tentang itu gitu, untuk mengelola keuangan dengan baik. Maka saya sarankan nanti Kementerian Agama tolong untuk pendistribusian juga kita selektif dah, biar kerja dalam bentuk yang sifatnya seperti itu. Jadi janganlah orang-orang yang sudah berhasil berusaha, kalau dia warung, kita usahakan supaya jadi toko. Kalau toko supaya jadi distributor dari dana zakat. Kemudian ini tadi sudah dibahas oleh Pak saya tentang zakat. Ini ada tutur syariah dan syariah. Ini syariah ini sedangkan kaidah syariah, siapa yang berhak menerima zakat? Jadi kalau janda itu tak berhak menerima zakat. Ada janda tuh suaminya meninggal jadi kaya raya banyak tuh. Meninggal suaminya dia jadi kaya raya banyak tuh. Ada itu betul ya. Meninggal suaminya ya kaya raya dia. Wah, dapat warisan gitu. Tapi kalau meninggal suaminya dia miskin, yang dikasih zakat jangan jandanya, miskinnya gitu. Kalau kasih zakat pada yang janda salah sasaran tuh, tidak ada kepatuhan syariahnya. Jadi kalau dia karena kemiskinannya disebabkan oleh suaminya meninggal, maka dia berhak menerima zakat dari sisi miskinnya, bukan sisi jandanya, bukan sisi anak yatimnya. Anak yatim tak berhak menerima zakat. Jadi tolong nanti pengurus masjid jangan dilihat anak yatim dia berhak menerima zakat karena dia miskin, tak berhak. Anak yatim tanggung jawab kita bersama, bukan tanggung jawab dari dana zakat. Jadi kalau bapak pengurus amil menyerahkan dana zakat karena yatim,
salah untuk syariahnya. Ini perhatian aja. Penyebab kemiskinan ini dia kurangnya lapangan kerja, kemudian berapa macam itu, termasuk juga minimnya infrastruktur, kemudian kualitas kesehatan, kemudian harga kebutuhan tinggi. Nah, ini harga kebutuhan tinggi juga memancing tentang penyebab adanya kemiskinan. Kemudian kebutuhan manusia. Bapak Ibu yang terhormati, belum kita punya pikir bahwa kebutuhan manusia itu dua, primer dan sekunder, betul. Cuma yang primer itu ada dulu tiga, papan, sandang, dan pangan. Itu dulu. Sekarang bertambah dengan dua, pendidikan dan kesehatan. Kalau orang yang berpendidikannya pas-pasan atau tak sekolah, secara alami kebutuhan primernya tidak akan terpenuhi. Kalau dia kurang sehat, kebutuhan primernya tidak akan terpenuhi. Makanya pendidikan dan kesehatan salah satu bentuk dari kebutuhan primer manusia. Makanya orang yang kurang pangan, orang yang tak punya rumah, orang yang tak punya pakaian, pendidikannya tidak ada, kemudian kesehatannya kurang, mereka berhak menerima zakat. Inilah kategori dari orang-orang masakin, mustahik yang masakin. Jadi kalau pendidikan ini ada dana pendidikan, itu di Surilah. Kesehatan juga. Bagaimana supaya dia bisa berusaha, dia harus sehat. Maka kalau dia sakit-sakitan tidak akan bisa berusaha, dan dia tetap akan miskin. Maka kesehatan termasuk kebutuhan primer dari manusia. Nah, cara menghindari kemiskinan adalah peran pemerintah, peran agama. Pemerintah berperan dalam menuntaskan kemiskinan rakyatnya dengan berbagai macam programnya. Apalagi pada pilkada yang muncul, banyak program pengentasan kemiskinan. Jalan-jalan tak termasuk ke pasar. Setelah terpilih, pasar tak dikunjungi lagi gitu. Itu peran pemerintah. Maka ada regulasi tentang ini. Adanya BLT dan lain sebagainya itu. Cuma kadang-kadang rakyat tak memahami peran pemerintah itu adalah bagaimana stimulan itu adalah untuk kebutuhan rakyat, tetapi rakyat berpikir gitu. Bagaimana menggunakan dana itu untuk peningkatan statusnya. Dan saya katakan tadi itu. Pengakuan agama dia juga penting. Orang yang kata Imam Ghazali, tanamlah bibit di tanah yang subur, pasti akan tumbuh. Jika kamu menanam bibit di tanah yang gersang, tidak akan tumbuh. Sekali lagi, tanamlah bibit di tanah yang subur, pasti akan tumbuh. Dan kalau kamu menanam bibit di tanah yang gersang, tidak akan tumbuh. Zakat kalau diserahkan kepada orang yang beriman dan bertakwa, pasti akan berkembang, pasti akan tumbuh. Tapi kalau zakat diserahkan kepada orang yang tidak beragama, tak tahu agama, yakinlah zakat tidak akan berkembang. Jadi pengurus proses juga memahami tentang ini. Siapa kira-kira dari orang yang bisa kita tanamkan bibit pada dia gitu. Lihat dulu keimanan dan ketakwaannya. Kalau imannya kuat, takwanya kuat, yakinlah amanah itu akan dia jaga gitu. Kita kasih dia rangsangan dalam bentuk peringatan sampaian tentang itu, dia akan memahami dan hidup dengan baik. Kenapa? Dia punya keimanan dan ketakwaan kepada Allah itu. Kita titipkan dengan dia ada zakat, insyaallah akan tumbuh perkembangan baik. Tetapi kalau orang yang tidak kenal agama, dia pergi ke karaoke aja, bukan juga minum tua gitu, kasih zakat, yakinlah dana zakat akan habis di meja tua. Dana zakat akan habis di tempat-tempat maksiat. Ini. Juga perlu juga ada Pak Ketua, sisi betul. Yang berhak menerima zakat adalah yang tidak merokok, jadi betul. Saya yakin kalau dia terima dana zakat itu dia rokok gitu. Nah, ini maaf ya perokok ya. Soalnya kalau diberi ke rokok dana zakat itu zolim kita ini gitu kan. Zolim gitu. Kenapa? Karena rokok itu kan bukan barang yang apa, barang yang makruh itu kan.
Ini maaf ya perokok ya. Oh, dia haram dia, Pak. Gitu. 35 itu kita buat pekerja yang tidak merokok gitu. Kenapa? Agar dana ini tetap terjaga dengan baik sampai kepada yang kita inginkan. Gitu. Jangan salah gunakan. Oke. Ini waktu juga di pacu ini. Adanya regulasi, Kabupaten Bekasi, Kolom Kemiskinan, adanya database pengaman ekonomi. Jadi belajar kemiskinan absolut, kurang penghasilan, jadi jelas kemiskinan relatif, pembangunan tidak merata, juga kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Kalau kultural ini Bapak Ibu payah mengubahnya Bapak Ibu. Udah jiwanya udah jiwa miskin gitu lah. Jiwa miskin dah. Apapun kita kasih dengan dia pendidikannya, karena dia udah mengatakan jiwanya miskin, tetap miskin. Gitu. Pemalas, tidak mau menerima nasihat orang. Kalau udah gitu, kalau salah dikasih jagat tadi, pasti ya anyik. Gitu. Ini Bapak Ibu, kondisi peluang yang bisa kita gunakan. Mustahik, Kota Dumai, PNS, karyawan BUMN, karyawan BUMD, karyawan pengusaha swasta, pedagang, pengusaha, petani, pekebun, dan anggota DPRD. Saya perlu garis yang nomor 7, petani kebun. Kita lihat Kota Dumai, itu di pinggiran Sungai Sembilan, Bukit Kapur dengan Non Kampung adalah daerah-daerah petrodolar. Dengan adanya kebun kelapa sawit. Nah, daerah-daerah petrodolar. Ya, Pak. Muzaki, salah Pak ya. Ini Muzaki ya, Kota Dumai. Jadi mereka punya daerah petrodolar, mereka punya kebun sawit. Sekarang ada sekarang 3.000 lebih sekarang di PKS. Tadi masih angka 2.900 sekian gitu. Kalau dia punya produk satu kali panen itu kena 5 ton, katakanlah 3.000 aja udah 15 juta sekali panen dia gitu. Kalau dia 2 kali panen sebulan berarti udah 30 juta hasilnya dari sawit. Daerah petrodolar. Sekarang ini apa dari penggarapan kita dari Basnas, petani dan pegawai ini. Kenapa? Karena kita tinggalkan mereka. Kita tak hadir di tengah mereka. Kita tak bersama mereka. Kita datang hanya menyampaikan hadis dan nas, firman, kita sudah paham itu. Kita sudah paham itu. Kita hanya membatalkan Al-Quran saja gitu kan, kita sudah paham itu. Cuma yang penting Basnas harus ada di petani dan kebun. Sadarkah kita bahwa petani kita sekarang ini mereka membeli lahan sendiri, menambah sendiri, membeli bibit sendiri, memupuk sendiri, membuat jalan sendiri gitu. Di mana peran pemerintah? Di mana peran Basnas? Tidak ada gitu. Tidak ada gitu. Kami keteragaman keinginan Basnas hadir di petani dan pekebun. Kalau mereka sudah punya lahan, coba lihat sampai ke lahan mereka itu bagaimana gitu. Apakah mereka tetap berhasil buahnya sampai di jalan besar atau bagaimana gitu? Kalau mereka masih berhasil dari kebunnya sampai ke jalan besar, pada aja jalannya rusak, tak bisa ditempuh oleh kendaraan, Basnas harus hadir di situ gitu. Buatkan jalannya agar transport buahnya dari kebunnya sampai ke ram lancar. Nah, udah kita buat ke jalannya, kita ngomong gitu. Saya merasa gitu Bapak Ibu, saya punya lahan sawit tak banyak gitu. Saya perlu beli tanah sendiri, saya babak sendiri, saya bibit sendiri, pupuk sendiri, buat jalan sendiri. Bahkan hasil panen saya habis untuk berjalan, sekian persen untuk jalan dulu. Nah, kita dari Basnas sudah teriak, tolong petani karet, petani sawit, petani semuanya tolong berzakat 2,5% dari hasilnya. Udah tahu Pak tuh. Yang penting kehadiran kita di sana bagaimana gitu. Paling tidak sisi mana yang bisa kita bantu gitu. Yang terpenting adalah bagaimana transportasi dia dari kebun sampai ke
tempat yang berjual itu aksesnya dapat melalui, buatkan jalan. Misalnya, kalau dia buat jalan berarti lancar, kita datang padanya, Pak, tolong Pak zakat kebunnya, misalnya terdapat. Kita terima dari dia. Kenapa? Dia sudah dibantu. Kehadiran Basnas ada di sana gitu. Nggak ada gitu. Ini nggak ada gitu. Ini Bapak Salim Basir. Sekarang pernikahannya sibuk dengan lomba, menata taman, menata lampu-lampu gitu. Sementara rakyat yang dipilih tak terpantau gitu. Bagaimana akses jalannya ke kebunnya gitu. Lebih bermanfaat lagi itu diperhatikan daripada kita membuat taman, membuat lampu-lampu apa itu untuk perindah, itu tidak akan menyentuh kebutuhan orang rakyat yang kecil gitu. Maka lebih baik kita sentuh mereka dengan sebuah sentuh kita, program kita yang dapat dia rasakan dan dia juga merasa berhutang kepada kita gitu. Kalau petani, pekebun, akses untuk itu kita perhatikan dari Basnas gitu. Kenapa? Agar zakat dari mereka juga bisa keluar. Mereka tidak lagi dijual dengan ayat Al-Quran, dengan hadis lagi. Tak laku lagi. Mereka sudah paham itu. Sudah kata mereka. Mereka banyak dari pesantren kok, dari orang-orang yang dalam pendidikan gitu. Tapi kalau kita situ mereka dengan dana zakat, insya Allah kita ketuk hati jalan untuk berzakat akan keluar itu. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, nampaknya tahap sedikit ini ya. Nah, lagi. Jadi ini beberapa hal masukan dari kami kepada apa sudah? Bisa lagi. Orang juga kan Kementerian Agama. Ayah. Ada satu sekali ya tentang Kementerian Agama. Ya ini, peran Kementerian Agama Kota Lumaya. Pertama, ada peluang-peluang yang bisa ditawarkan kepada peserta diskusi nanti. Yang pertama adalah mendorong pengurus Basnas yang berkualitas. Alhamdulillah setelah kita sesi kemarin terpilih lingkaran pengurus Basnas yang baru, yang sekarang mereka memegang amanah untuk pengurus Basnas Kota Dumai. Kedua, mendorong kebijakan pemerintah daerah. Alhamdulillah Perda nomor 4 itu kalau kita perlu direvisi lagi Pak Kasih untuk mempertajam kebutuhan kita saat ini gitu, sesuai dengan perkembangan zaman. Soalnya terlihat dari perda lama itu nampaknya masih banyak perlu kita sempurnakan gitu. Nah, ini nanti perda nomor 4 itu perlu kita sempurnakan lagi. Kemudian mendorong pemetaan penyuluh non PKS. Kami punya penyuluh agama 56 di kantor. Nah, Bapak Ibu bisa gunakan ini untuk mendorong mereka ini sebagai corong kita di bawah gitu. Penyampai kita di bawah. Mereka sebanyak 56 orang. 58 ya, 58. Kita punya tenaga itu sebanyak itu bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan program kita di Basnas agar sampai kepada masyarakat yang mereka bina. Kedua, mendorong adanya peta muzaki. Nah, ini muzaki perlu kita dorong di mana simpul-simpul dari orang yang mempunyai potensi di masyarakat. Kemudian mendorong adanya peta mustahik. Jadi kalau peta muzaki ini kita petakan, termasuk yang saya titipkan adalah pasal para petani dan pekebun. Nah, berapa keadaan di mana? Terus akses jalannya, akses jalan kebun itu kita lihat, kita petakan gitu. Nah, kita petakan akses jalan mereka itu berapa? Karena mereka juga merasa terayomi dengan dana zakat. Jangan kita berpikiran bahwa petani pekebun itu orang kaya. Dia menjual hartanya di kampung untuk terinvestasi di Dubai. Dan dia sekarang lagi memulangkan modalnya itu. Nah, kita bantu mereka dengan dana zakat, akses mereka yang terbantu, bukan orangnya, aksesnya terbantu. Kemudian mendorong adanya peta mustahik yang berhak menerima zakat. Yang tadi itu, jangan kita berpikir tentang mustahik itu hanya menyampaikan dana zakat kepada proposal yang masuk. Nah, kita buat aja petanya bagaimana dana zakat itu sampai kepada
biji yang kita tanam di tanah yang subur agar berkembang dengan baik. Sekian dan terima kasih. Kalau lebih mohon maaf dia yang materi saya sampaikan. Ada kira-kira lagi yang jangan lupa. Mudah-mudahan apa penyampaian saya ini dapat kiranya kita terima dengan baik. Kalau bisa dijadikan bahan diskusi, kita diskusikan dengan baik. Kenapa? Agar pengurus Basnas Kota Dumai ini dapat bekerja sesuai dengan amanah yang kita terima. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya adalah materi yang ketiga, Bapak Dr. Haji Saidul Amin MA, pimpinan Basnas Provinsi Riau. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan Pak Sawir, Pak Zul Hasibuan, Ketua Basnas Kota Madya Dumai, masih baru ya, Pak Ketua Komisioner Basnas yang baru. Tapi kalau dibilang komisioner Basnas yang baru itu kurang menggigit. Yang menggigit itu ini baru komisioner Basnas. Intinya saya setuju dengan apa yang dikatakan Pak Sawir, Tulang Hasibuan. Oleh karena itu saya tidak akan menyampaikan aturan-aturan, semuanya sudah tahu. Saya hanya menyampaikan hal-hal yang menurut saya sangat penting yang ada kaitan dengan Basnas agar kita menjadi lembaga utama mensejahterakan umat. Yang pertama, Basnas itu kalau mau maju dan betul-betul berkembang, yang mesti dijaga adalah trust. Trust ini bahasa Mandailing artinya kepercayaan. Sehebat apapun Basnas itu, kalau orang tidak percaya, habis. Kalau istilah orang Minang, itu hanya tinggal rata nangka menunggu pacah, yang nangka menunggu cabiak, si bungsu nanda kalah dia lagi. Jadi kepercayaan itu yang paling penting. Jangan sampai zakat jadi geket, itu masalahnya, itu udah habis. Jadi kepercayaan umat itu harus dijaga. Makanya seperti dikatakan Pak Jul tadi, Basnas itu harus ada di tengah-tengah masyarakat. Saya teringat itu ketika Hamka berbicara tentang MUI. Kenapa MUI di zaman Hamka itu hebat luar biasa? Natal haram kata Hamka, haram kata semua orang. Sehingga Soeharto pun sakit kepala, minta supaya Menteri Agama waktu itu Alam Shah Perwira Negara menyuruh cabut fatwa itu. Hamka tidak mau mencabut, datang lagi Menteri Pendidikan Daud Yusuf, juga tidak mau dicabut. Yang dipilih Hamka cuma satu, fatwa itu tetap, tapi dia yang mengundurkan diri. Karena nggak bisa diutak-atik. Sebab dalam Islam itu kalau masalah-masalah furu'iyah kita bisa berlapang dada. Tapi kalau sudah menyangkut masalah prinsip akidah, itu tidak bisa macam-macam itu. Tidak ada intervensi. Setitik dah hilang, selangkah dah kesuri, tujuh lalu melintang patah. Sesah hilang dua berbilang, biar putih tulang dan putih matu, biar pacah di pawi dan pacah di mulut. Kalau menyangkut masalah akidah,
Jadi harus jelas, tidak boleh abu-abu. Kalau abu-abu justru bahaya. Basnas juga demikian. Kalau Basnas ini mau maju, dia harus, kalau kata Hamka itu, MUI itu harus bertahta di hati umat. Maka itu saya balikkan, kalau Basnas itu mau maju, Basnas itu juga harus bertahta di hati. Jangan pimpinan Basnas eksklusif, itulah ya. Hanya ada di kantor aja, nggak ada di masyarakat, itu ya habis kita. Sebab kita memang harus datang, khudz min amwalihim, memang harus datang. Datang bukan sembarang datang gitu. Ada kalanya basirau, ada kalanya nazirau. Tadi Tulang Zul bilang ya, kalau perlu jalan-jalan ke arah kebun itu diperbaiki. Betul, kalau Basnasnya udah kaya. Kalau Basnasnya belum kaya bagaimana? Disitulah fungsi Basnas sebagai lembaga pemerintah non struktural, harus dekat dengan Pemko, dekat dengan Pemda, sehingga jalan ke sana Basnas yang mengusulkan, yang membangun tidak mungkin pakai uang zakat. Kalau uang zakat kita sikit, itu dibangun dengan kerjasama Pemda. Kalau macam di Siak, tanah disiapkan oleh Pemda, bangunan dibuat oleh Basnas, biaya disiapkan oleh Basnas. Tapi tenaga yang mensunat-sunat orang miskin itu, khitan itu dibiayai oleh Basnas. Jadi kerjasama dengan rumah sakit umum. Kalau di Siak itu kan tenaga medis dari mereka, tapi obat dan biaya apanya itu dari Basnas. Itu kan lebih enak lagi. Apalagi kalau banyak yang disunat, siap itu kan bisa dibawa ke Basnas. Hasil sunatannya itu bisa dibikin sate. Jadi yang gitu-gitu harus pintar. Kalau enggak, makanya ketua Basnas itu harus pandai melobi. Dengan masyarakat dekat, dengan pejabat juga harus dekat, mau tidak mau. Kalau istilah Hamka itu kan MUI itu macam kue bika, di atas dibakar, di bawah dibakar, tapi dihidangkan enak. Basnas juga demikian gitu. Di masyarakat dia bertahta, di para pemimpin dia juga bermahligat. Yang penting dia bisa mensejahterakan dan dia bisa menjadi lembaga utama mensejahterakan umat. Sudah itu, Basnas itu harus inovatif. Perlu ada tajdidu fi tafsiril asnaf misalnya. Itu perlu. Saya terkejut itu ketika saya ke Kuala Lumpur. Kita di Indonesia kadang-kadang menganggap asnaf itu tinggal 7. Sebab asnaf perbudakan kita anggap tidak ada. Kan 8 kan? Innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal amilin mu'allaf. Itu bisa bilang itu saya wal gharimin apa itu betul? Ar-riqab itu kan perbudakan. Ada yang menganggap perbudakan itu sudah tidak ada lagi, sehingga dimansuhkan, dia tinggal 7 saja. Ternyata di Malaysia tidak. Perbudakan memang sudah habis seperti perbudakan dulu, tapi hakikat dari perbudakan tetap ada. Makanya di sana human trafficking itu dianggap perbudakan. Tahu human trafficking kan? Penjualan manusia. Banyak orang-orang dari Jawa dibawa ke Dumai sembunyi-sembunyi. Dibawa ke Dumai, dikumpulkan kalau dulu itu. Setelah dikumpulkan di satu tempat, diselundupkan ke Malaysia. Sampai di sana, ketika di Jawa diiming-iming akan kerja di restoran, akan menjadi pembantu rumah tangga. Ketika dilarikan dari Dumai, dari mana-mana melalui pelabuhan-pelabuhan tikus itu, sampai di sana justru diletakkan di tempat-tempat karaoke, nightclub, bahkan ada yang dipekerjakan di rumah pelacuran. Mau pulang nggak bisa lagi karena nggak tahu apa-apa. Paspornya ditahan, bahkan ada yang nggak punya paspor. Gitu. Itu dapat di Malaysia. Gitu. Ketika dapat, maka Basnas berperan untuk membebaskan mereka, memulangkan kembali ke tempat asalnya. Sebab mereka sudah diperlakukan persis seperti budak, human trafficking.
Maka human trafficking itu bisa dibiayai dengan asnaf ar-riqab tadi. Bahkan yang hebat lagi, Malaysia sudah menganggap pusat rehabilitasi itu bisa dibiayai dengan asnaf ar-riqab tadi. Alasannya, orang yang sudah kena kecanduan narkoba itu memang diperbudak. Udah gak ada otak itu berpikir lagi. Ibunya dibunuhnya, sawitnya sendiri dicurinya. Bahkan di tempat saya neneknya dirampoknya sendiri. Di Malaysia dulu pernah kejadian ibunya tidur, masih ada cincin nikah ibunya itu. Dicabut-cabutnya tidak bisa, kecanduannya udah luar biasa, dikeratnya tangan ibunya itu. Udah gak ada otak lagi itu. Udah diperbudak oleh zat-zat kimia tadi. Maka itu direhab. Karena dia diperbudak oleh zat-zat tadi, itu bisa menggunakan ar-riqab tadi. Udah begitu interpretasi orang tentang asnaf itu. Kalau kita kan masih yang biasa-biasa saja. Kenapa? Sebab yang biasa saja belum tersentuh, apalagi yang luar biasa. Lalu zakat itu saya setuju dengan Pak Zul tadi, harus tepat guna, tepat sasaran. Ini yang kita kenal dengan benar secara syariah dan benar secara konstitusi dan regulasi itu. Sebab fungsinya itu kan merubah nasib orang dari mustahik menjadi muzakki. Paling tidak dalam bahasa pemerintah disebut dengan prasejahtera. Jadi dia naiklah sedikit. Ini yang menyebabkan kita kecewa dengan sistem penagihan zakat dahulu. Kalau di kampung Pak Sawir di air tiris itu dengan sistem yang lama, kita bisa pastikan orang yang menerima zakat fitrah di tempat itu dari tahun ke tahun pasti orang itu juga. Di kampung saya di Siantar gitu juga itu. Yang menerima siapa? Tulang tagor. 20 tahun tulang tagor terus. Mati tulang tagor, anak tulang tagor lagi yang menerima. Artinya zakat fitrah justru menjadikan orang miskin abadi. Nah, itu harus dipikirkan, harus kreatif. Oleh sebab itu wajar kalau unsur Basnas itu ada 5. Ada unsur ulama, ada unsur profesional, ada unsur pemuka masyarakat. Maunya ulamanya jangan banyak. Kalau banyak ulamanya bertengkar masalah hukum aja itu. Nah, selesai. Cukup ulamanya 1 gitu. Yang lain walaupun ulama jangan berperan jadi ulama di situ. Masalah keulamaan serahkan sama yang 1. Yang 4 lagi ya mungkin 3 profesional, memang tugasnya berpikir bagaimana zakat 2 tahun, 5 tahun ke depan di Dumai. Yang 1 lagi baru tokoh masyarakat. Jika terbentur dialah yang maju, jika terbentur dialah yang maju. Baru jadi. Tapi kalau 5-5-nya memerankan diri sebagai ulama, ya Basnas itu akan menjadi tempat untuk bahsul masail jadinya kan. Berdebat aja nggak jadi kerja gitu. Kalau semuanya profesional masalah juga, bikin program tapi lupa syariah. Jadi tokoh masyarakat semua ini nokoh aja kerjanya gitu. Jadi harus kreatif, harus inovatif, harus betul-betul berbeda Basnas yang ada sekarang dengan yang dulu-dulu. Bedanya di mana? Semangatnya baru, punya inovasi, punya kreasi, sehingga apa yang dicita-citakan Basnas itu tercapai. Saya teringat itu di tempat-tempat tertentu sebelum menurunkan bantuan memang harus dilakukan penyelidikan. Maka sekarang di Basnas Pusat kita kenal dengan Basnas based on research. Basnas itu didasari oleh zakat based on research. Zakat itu didasari oleh research. Kita datang ke satu tempat, ditengok betul. Sebab kalau salah kita memberikan uang zakat, bisa berdosa kita mengurus Basnas itu. Datang ke satu tempat, banyak orang miskin, dipikirkan apa yang cocok untuk dia. Kalau di situ cocok beternak itik, jangan beternak ayam. Kalau di situ cocok beternak kambing, jangan beternak lembu. Kalau di situ cocok beternak lembu, jangan beternak kerbau. Kalau di situ cocok beternak kerbau, jangan beternak buaya, ya nggak mungkin kita. Jadi harus didudukkan, itu yang disebut zakat based on research. Punya nggak
cocok enggak daerah itu untuk itu. Sekarang di kita nggak sanggup, tapi kita kerjasama dengan Pemda di Pelalawan. Persis yang disebutkan Pak Zul tadi, di Pelalawan itu di daerah Mendul itu pantainya setelah diselidiki oleh tim dari IPB itu cocok untuk beternak udang. Jadi beternak udang pun jangan sembarangan gitu. Oh ini ada pantai beternak udang, begitu dimasukkan bibit mati semua, ya berdosa kita. Kalau udah ada tim, kebetulan tim itu turun, bukan untuk Basnas tapi untuk Pemda. Cuman kita numpang, coba yang cocok di sini apa? Diselidiki airnya, sedikit lumpurnya, diselidiki semua. Oh ini cocok untuk udang. Maka orang itu mau bikin tambak udang besar-besaran di situ, miliaran. Karena miliaran tentu Basnas tidak sanggup. Saya suruh orang itu kerjasama dengan Pemda dan instansi terkait. Itu yang sedang dibangun di sana. Ada yang nggak cocok udang karena rupanya lautnya itu laut yang terlalu kuat ombaknya. Kalau diberikan udang justru bahaya gitu. Ya nggak jadi dibikin udang. Jadi ketika kita memutuskan ini dibikin di situ, jangan berdasarkan pengalaman kita sementara, tapi harus based on research, berdasarkan penelitian. Di Rohul kita bikin lembu. Alhamdulillah dari 11 lembu yang kita bikin sudah berapa sekarang itu? Udah puluhan kan? Udah luar biasa itu. Yang paling hebat di Tapung. Saya dibawa gubernur ke Tapung. Di Tapung itu namanya Kampung Zakat, tapi bukan Basnas yang bikin, ada LSM sendiri. Tapi kami Basnas diundang ke sana. Jadi di Tapung itu ada satu komunitas muslim, masyarakat yang bekerja sama dengan PTPN 5. Masyarakat di sana diberikan lembu dengan uang zakat. Sekarang bapak-bapak tahu berapa banyak lembu di situ? 13.000 ekor. Jadi caranya bukan dikandangkan, memang diletakkan di di taman, di kebun sawit itu. Udah kerjasama dengan PTPN. PTPN bersyukur juga karena tainya menjadi pupuk kan gitu. Jadi orang kampung itu seluruhnya pakai piket menjaga lembunya. Jadi lembu itu tidak tahu lembu siapa, terkecuali hanya ada tanda di situ, ada kodenya masing-masing. Bahkan orang miskin yang menikah itu suami dikasih satu lembu, istri pun dikasih satu lembu. Jadi dia mulai menikah dengan modal 2 ekor lembu itu. Kalau nambah nikah, nambah juga. Kalau nambah dikasih satu aja Pak. Oh jadi luar biasa. Saya terkejut itu waktu dibawa ke situ mendampingi Pak Buk. Memang satu taman itu, satu perkebunan itu lembu semua isinya. Saya bilang berapa jumlahnya sekarang? Sekitar 13.000. Coba kita bayangkan macam mana itu. Kenapa berani orang itu bikin lembu? Sebab kerjasama dengan PTPN 5. Ternyata memang di situ cocok lembu. Tapi kalau tidak kerjasama, di situ cocok lembu, kita bikin kambing atau kita bikin kerbau, ya mati semua, nggak cocok. Jadi di sini juga banyak sawit kan. Maka Basnas juga mulai berpikir kalau perlu Basnas yang baru ini pergi ke Tapung itu. Kebetulan di situ mayoritas orang Jawa. Nanti saya kasih nomor telepon ketua ketua kelompoknya, dosen di UIN, Dr. Kusnadi namanya. Oh itu bagus itu, dialah yang membina itu. Jadi kita bayangkan kalau satu orang miskin sudah punya 20 ekor lembu, itu enggak miskin lagi tuh. Kalau udah 20, dalam tempo setahun, paling tidak kalau yang beranak itu 10 aja udah 30. Kalau udah 30 udah jadi muzaki itu. Karena lembu 30 kan udah dikeluarkan satu kan masalah. Kalau udah 30, setahun kemudian kalau 20 aja yang beranak, itu kan udah 50. Artinya petaninya udah lebih kaya dari ketua Basnas. Jadi yang begini-begini perlu gitu. Harus betul-betul kerjasama dengan perguruan tinggi. Saya yakin di dunia ada perguruan tinggi kan. Ya kerjasama bikin MOU. Jadi mereka bikin penelitian. Kita biasa membiayai sedikit kan gitu. Kan nggak mungkin full kita biayai. Tapi kita dapat informasinya. Oh di sini cocok begini, di sini cocok begini, di sini cocok begini. Sehingga ketika kita mendistribusikan zakat tidak seperti membuang garam ke dalam
tahu. Itu yang ditakutkan Pak Sawir dan itu yang ditakutkan tulang Zul tadi. Maka tepat sasaran. Sehingga filosofi Basnas itu mengeluarkan manusia dari kemiskinan itu betul-betul tercapai. Saya rasa itulah yang bisa saya sampaikan. Kita tanya jawab sajalah supaya lebih membumi daripada capek berteori-teori. Saya persilakanlah kepada moderator untuk dapat mengatur lalu lintas acara diskusi kita. Kepada moderator saya persilakan. Baik, terima kasih. Mari kita kasih aplaus untuk Bapak Dr. Zainuddin. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sesi selanjutnya ada sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama kita buka 3 pertanyaan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mungkin tinggal berkesan 10 menit akan meninggalkan tempat karena menutup acara di pendopo mewakili Pak Wali juga. Nah ini nampak banyak Pak kerja Pak Ketua. Kalau ada dari untuk Pemda silakan untuk diawali dulu untuk di depan maksudnya. Terima kasih. Ini sedikit mungkin tadi sudah banyak pemaparan. Nama saya Iskandar dari Dinas Rumah Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pak. Iya Pak, tadi terkait mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Sawir mengenai regulasi. Nah, untuk regulasi, saya pikir untuk regulasi yang saat ini, kemarin kita mengenai zakat ini, kita juga pernah dipanggil oleh kejaksaan tentang regulasi ini. Kalau bisa regulasinya dimatangkan lagi, mungkin saya pikir surat dari perwaku atau perwaku yang baru mungkin tentang zakat ini, sehingga kita dalam menjalankan ini kita sesuai dengan apa yang ada aturan-aturan yang berlaku di Kota Dumai. Itu yang pertama Pak. Yang kedua mengenai zakat ini, kita di Dumai memang apa yang Bapak sampaikan tadi, saya sangat senang mendengar apa yang Bapak sampaikan tentang petani itu tadi. Nah, memang Kota Dumai untuk petani itu memang zakat belum disentuh itu. Kalau bisa ini kita coba untuk mengarah ke petani itu, sehingga kalau memang petani cabai dia bisa membuat satu petak lahan untuk bertanam cabai dengan ada bantuan dari Basnas, bisa jadi mungkin bibit gitu, atau penyuluhan, sehingga petani ini bisa berkembang. Itu sangat cocok. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi juga ini yang belum pernah kita coba. Terima kasih Pak, mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuaikan nanti di mana ada semacam kelemahan-kelemahan menyangkut tentang perundang-undangan di daerah bahasanya. Tentu kita bisa ditinjau, dievaluasi, intinya untuk harus lebih berkomitmen dalam hal menghimpun, mengolah dari Basnasnya, dan tentu dengan profesional mendistribusikan dengan sebaik-baiknya. Itu himbauan dari Pemda Sarangan ini, sehingga memang makanya Pemda mewajibkan pada prinsipnya kepada tentu terutama yang pegawai di dalamnya yang sudah tunjangannya, gajinya sudah memadai, berkewajiban untuk dikeluarkan itu. Kemudian juga tentu dihimbau kepada perusahaan dan seluruh dari karyawan untuk mengeluarkan zakatnya, sehingga memang lewat Basnas bisa untuk profesional menyampaikan kepada umat, sehingga nanti kita harus tidak membelikan lagi pisang, tapi mungkin batang pisang atau kalau pancinya langsung bahasanya supaya lebih ada yang produktif, ada juga yang lebih, mereka tidak menerima lagi kayak biasa dikasih beras, tapi yang dikasih itu pupuk atau
dengan lahan yang tidak bisa bersama-sama dengan kelompok tani dan sebagainya. Nah, ini mungkin dalam hal ini yang perlu diupayakan dan juga banyak kita sampaikan sehingga memang betul-betul dari segala lini pembangunan Basnas harus ikut dalam hal membantu pemerintah. Maka disitulah struktural yang terhimpun dana untuk pembinaan rumah. Saya rasa mungkin itu, dan mohon maaf Pak Ketua, kayaknya saya lagi ditunggu di pendopo. Jadi kalau ada yang kurang nanti mungkin Pak ditambahkan, diingatkan oleh Pak Ketua Basnas Kota dan lebih dari Provinsi Riau. Saya mohon diri dulu Pak Ketua, mohon maaf, saya memang sudah ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Kita buka 2 pertanyaan lagi. Mungkin ada Bapak Ibu yang bertanya kepada pemateri kita pada hari ini. Nama saya Rahmadani, saya dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai. Adapun hal yang ingin saya tanyakan adalah menyangkut tentang pengawasan dana zakat. Apakah ada lembaga independen yang mengawasi dana zakat di Basnas ini, Pak? Sekian, terima kasih. Nanti akan dijelaskan lebih rinci dari apa oleh tulang bukti dulu. Basnas itu justru lebih ketat. Yang pertama ada audit umum, yang kedua ada audit syariah. Audit syariah itu dilakukan oleh Kementerian Agama. Kalau kami justru dari Kementerian Agama Pusat, Inspektorat yang akan melakukannya. Itu selama seminggu itu datang ke Pekanbaru. Hal-hal yang detail aja ditanyanya itu. Bahkan kemarin masalah fisabilillah itu apa yang itu ditanya sampai habis. Itu auditnya. Dan kita juga ada audit umum, audit bebas yang nanti akan mengaudit kita. Ya, PKP-nya. Nanti hasil dari itu nanti kita publish di surat kabar yang terbit di provinsi itu. Kalau kita biasa Rio Pos ya. Kita bikin satu apa itu. Jadi tidak ada dusta di antara kita akan nampak itu. Makanya audit bebas kita kena, audit syariah pun kita kena. Ada lagi audit yang dilakukan oleh kalau yang apa? Yang pemerintah provinsi yang APBD itu inspektorat juga itu kena juga kita, jadi 3 kali. Makanya saya sering nyampaikan ke kawan-kawan, kalau Basnas kabupaten kota itu bisa mandiri, sebaiknya nggak usah terima APBD lagi. Itu luar biasa apa susahnya untuk mempertanggungjawabkannya itu sesuai dengan standar pemerintah daerah itu. Saya lebih setuju kalau saudara-saudara di Basnas yang ada di Dumai itu coba bikin target 5 tahun ke depan kita nggak perlu bikin APBD, nggak perlu nggak perlu minta APBD lagi. Dan itu sudah dilakukan oleh Jawa Tengah misalnya. Jawa Tengah itu dapat bantuan APBD setahun ya sekitar 1,5 sampai 2 miliar itu untuk operasional. Tapi mereka bisa meningkatkan kutipan sampai 60 miliar. Kalau 60 miliar kutipannya, 12,5% berapa itu? 6 miliar sekitar 7 miliar itu. Kalau udah dapat 7 miliar, ya ngapain minta ke APBD lagi? Minta ke APBD pun dapat 1 sampai 1,5 miliar, mempertanggungjawabkannya rumit gitu kan. Nunggu-nunggu pula, pakai ini, pakai itu gitu kan. Aturannya kan kalau uang negara ini berat. Tapi dengan mereka punya uang amil 7 miliar, itu kan lebih kurang 7 kali lipat dari yang bisa diberikan APBD, ngapain lagi? Sehingga mereka mandiri. Bahkan Pemprov yang minta bantuan ke Basnas, bukan Basnas minta bantuan ke Pemprov. Begitu juga daerah-daerah yang lain macam Bogor misalnya. Maka jangan terkejut kalau Bogor itu ketua Basnasnya kan kota itu kan Bogor. Ketua Basnasnya itu gajinya 20 juta sebulan. Basnas cuma berapa? 30 ya? Iya, amin Pak. Amin. 30 juta sampai tamat. Jadi jangan terkejut, saya terkejut, saya tanya berapa gaji apa? 20 juta.
karena pendapatannya memang tinggi dan mereka tidak perlu lagi dengan bikin proposal harus ke Pemko, nggak perlu lagi itu. Dan dengan model seperti itu harga diri Basnas itu akan tinggi di depan wali kota. Ternyata kita berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain harus minta MUI, minta FKUB, minta semua minta. Oh, Basnas tidak. Kami adalah lembaga yang memberi, bukan lembaga yang menerima. Luar biasa. Jadi kalau bisa ya arahnya ke situ. Bagaimana itu? Penduduk Dumai sekarang kan sekitar 314.000 kan, sekitar itulah 320.000 ke bawah lah. Bagaimana meningkatkan itu? Saya tengok kalau di catatan kita Dumai 7 miliar ya, 6 ya, 6 sekitar 6 miliar. Kalau 6 miliar artinya kan uang apanya sekitar 700 juta, belum bisa lah gitu. Tapi kalau kita bisa naik sampai 10 miliar saja, oh itu udah agak aman. Kalau 10 miliar kan kita udah punya uang amil itu kan lebih kurang 1, sekian miliar gitu kan. 12% ya kan itu. Kalau 10 miliar 10% aja 1 miliar kan, tambah 2 sekitar 1,2 lah gitu kan. Kalau udah 1,2 kita dapat, rasanya udah bisa mandiri. Apalagi kalau bisa mengikuti SYA bisa 17 gitu kan. Mengikuti Rohil sekitar 13 ya, 13. Atau sudah seperti Teluk Kuantan 11 ya kan. Itu kan udah bagus. Jadi kalau itu bisa digenjot, dan saya harap di masa yang sekarang harus bisa itu. Tidak ada istilah tidak. Maka kalau bisa diumumkan betul Basnas Dumai, Basnas pertama yang bebas dari bantuan APBD. Itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi ibu penanya tadi bukan kami nggak apa, itu 3 kali di apa itu audit dari Departemen Dalam Negeri khususnya Pemprov, Inspektorat datang, audit syariah Kementerian Agama datang, audit umum ya datang lagi. Nanti baru kita publish di Riau Pos. Ini keuangan kita selama 1 tahun. Jadi semua orang bisa melihatnya. Jadi kita boleh lapang dari aspek-aspek yang memang dibolehkan secara undang-undang gitu kan. Tapi tidak boleh main-main dari aspek yang itu dilarang oleh undang-undang, baik negara maupun umum. Ini akhir bulan ini adik-adik ini biasanya punya family gathering. Betul, ikut juga biaya family gatheringnya itu 30 juta. 30 juta. Mau jalan-jalan ke Sumbar. Tapi karena memang ada peruntukannya dan itu menggunakan APBD ya silakan. Tapi kalau uang zakat 1 sen pun hati-hati. Itu harus kita pertanggungjawabkan di depan Allah. Saya rasa itulah, mungkin Pak Zul bisa menambah sedikit. Terima kasih. Jadi strategi pengelolaan zakat itu kan adanya regulasi. Jadi Basnas itu bekerja sudah regulasinya ada. Mereka keluar regulasi itu maka dia akan terkena penting. Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011 mengamanatkan tentang itu gitu. Adanya kalau bahasa itu ada pemeriksaan ya, atau audit gitu. Kalau masa kami dulu ada dulu audit akuntan umum gitu. Jadi tidak ada hubungan dengan lembaga tertentu, tapi dia umum gitu. Dia mengatakan A, tidak ada penting lain gitu. Nah, maka dalam bekerja Basnas pun lebih apa? Dua sisi yang ditanggung jawab. Pertama adalah nilai-nilai ilahiyahnya, keagamannya, juga nilai-nilai undang-undang regulasinya gitu. Mereka lebih berat kerjanya daripada kita yang namanya katakanlah bukan di Basnas. Maka para muzaki jangan khawatir dengan keadaan itu, pasti dia adakan tentang audit itu. Dari Kementerian Agama itu ada Inspektorat Jenderal gitu. Nah kalau dia mengadakan audit temuan, maka ada nanti audit investigasi, itu lebih tinggi lagi tuh. Ada sisi lain, sisi pemecatan gitu. Dari kursi itu, kalau dia sudah melanggar dari pelanggar yang ada gitu. Nah itu kalau audit investigasi itu bisa saja setiap
4 bulan akan turun kalau setahun gitu. Sampai betul-betul benar kerjanya. Kalau setahun bisa 4 bulan sekali akan turun. Sampai benar-benar temuan itu 0, 0 gitu. Dan kinerja Basnas ke depan bagus gitu. Bukan bimbing terus itu. Jadi Bapak Ibu para musafir jangan khawatir kita itu. Kalau ada yang mengatakan Basnas begini, berarti person pribadinya gitu. Bukan masalah lembaganya. Lembaganya pasti diaudit oleh berbagai lembaga kenegaraan. Jadi kami azamkan, kami sampaikan, Basnas bekerja sebagai regulasi yang ada. Kenapa? Itu adalah strategi pengelolaan zakat. Kalau tak ada strateginya, saya yakin Basnas akan bekerja tidak sesuai dengan harapan dari negara dan juga umat. Oke Bu, jadi kalau ada investigasi dari Kementerian Agama itu lebih berat lagi. Pending adalah pencatatan dari pengurus Basnas. Makanya tambah dari saya. Baik, terima kasih kepada narasumber kita. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, dengan berakhirnya tanya jawab tadi, maka baiklah acara kita pada. Tidak ada pertanyaan lagi.